Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Puji Astuti NIM 82, Naufal Lutfi NIM 197, Linda Febriana NIM 109, dan yang terakhir Anissa Rahma Yuniar NIM 114. Di sini kami akan memaparkan sedikit mengenai resiko tingkat suku bunga. Jadi pengertian dari suku bunga adalah suatu perubahan di mana pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dan bentuk persentase dari pinjaman yang akan diperoleh dari jumlah harga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman tersebut. Sedangkan pengertian dari resiko tingkat bunga adalah suatu resiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraksi masa depan dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat adanya perubahan dari suku bunga pasar. Jenis-jenis dari resiko tingkat suku bunga yang pertama ada resiko repricing, yaitu bentuk utama dari resiko suku bunga adalah perbedaan waktu jatuh tempo untuk suku bunga tetap dan repricing untuk suku bunga mengambang. Yang kedua adalah resiko kurva hasil, merupakan ketidaksesuaian harga yang dapat membuat bank untuk melakukan perubahan kemiringan dan bentuk kurva hasil. Resiko ini tidak terduga muncul ketika pergeseran hasil kurva telah merugikan bank pendapatan atau nilai ekonomi aset portofolio mereka. Yang ketiga adalah resiko pilihan bawaan, merupakan suatu opsi untuk memberikan pemegang hak namun bukanlah kewajiban untuk membeli, menjual, ataupun beberapa cara mengubah arus kas instrumen dalam kotak keuangan. Yang keempat adalah instrumen dasar, merupakan tingkat bunga untuk aktiva dan kewajiban yang berbeda dapat merubah dalam besaran yang berbeda, maka disebut sebagai resiko dasar. Dan yang terakhir adalah resiko investasi ulang, yaitu ketidakpastian tentang masa depan dengan tingkat suku bunga menimbulkan resiko investasi ulang sebagai arus kas masa depan yang akan diinvestasikan kembali pada tingkat yang tidak diketahui saat ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mbak Linda Febriana. Nah, baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari resiko. Nah, sebelumnya saya akan menambahkan sedikit mengenai bentuk resiko. Nah, bentuk resiko dalam perihal umum seperti kecelakaan kerja, kebakaran, gempa bumi, atau bencana alam lainnya. Nah, lalu resiko hukum seperti pelecehan seksual dan lain sebagainya. Selanjutnya ada resiko yang terkait dengan praktik bisnis, itu seperti kegagalan dalam proyek, resiko kredit, hingga perihal keamanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak. Terdapat 3 bentuk resiko dalam tingkat suku bunga, yaitu yang pertama ada resiko murni. Nah, resiko murni itu akibatnya hanya 2 macam, yaitu rugi atau break even. Contohnya yaitu ada pencurian, kecelakaan, kebakaran, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada resiko spekulatif. Nah, resiko spekulatif itu ada 3 kemungkinan, yaitu rugi, untung, atau break even. Contohnya yaitu judi. Lalu poin yang terakhir yaitu resiko partikular, adalah resiko yang berasal dari individu dan dampaknya lokal seperti kecelakaan transportasi. Nah, sedangkan resiko fundamental yaitu resiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas seperti bencana alam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya gambaran umum risiko tingkat suku bunga. Gambaran umum manajemen risiko tingkat suku bunga. 1. Lembaga keuangan seringkali tidak menyelaraskan maturitas antara aset-aset dan kewajiban
sehingga mereka menanggung sendiri terhadap risiko tingkat bunga. Akibatnya, banyak lembaga keuangan yang mengalami kebangkrutan ekonomi atau nilai bersih para pemilik terhapus. Untuk mengukur risiko tingkat bunga ada dua metode, yaitu model penentuan harga kembali dan model maturitas. Model penentuan harga kembali sering disebut model kesenjangan pendanaan, mengkonsentrasikan pada pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan bunga bersih atau NII lembaga keuangan. Kedua, model maturitas melibatkan pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap nilai pasar semua aset dan kewajiban lembaga keuangan dan pada akhirnya nilai bersihnya. Gambaran umum manajemen risiko tingkat bunga ketiga. Dasar pergerakan tingkat bunga adalah strategi kebijakan moneter bank sentral. Melalui operasi pasar terbuka secara harian seperti membeli dan menjual T-bond, T-bill, bank sentral berusaha mempengaruhi pasokan uang dan level tingkat bunga. Tingkat bunga mempengaruhi variabel keuangan yang berpengaruh terhadap keputusan ekonomi, seperti apakah mengeluarkan atau menabung. Gambaran yang keempat, pengaruh Bank Sentral Amerika Serikat pada tingkat bunga melalui strategi kebijakan moneternya adalah meningkatkan level integrasi pasar keuangan ke seluruh dunia. Dan Bank Indonesia mempengaruhi tingkat bunga melalui mekanisme jual beli SBI sehingga tingkat bunga yang diinginkan terhadap dunia perbankan dalam negeri dapat dicapai. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tentang pengelolaan risiko suku bunga. Asset dan Liability Management atau ALM merupakan alat yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola aset dan kewajibannya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pada tingkat likuiditas yang memadai. Pengelolaan risiko suku bunga merupakan bagian dari ALM bank secara keseluruhan yang bertujuan untuk yang pertama, jangka pendek, untuk mengelola dampak perubahan risiko suku bunga terhadap margin suku bunga bersih atau net interest margin bank. Pendekatan ini disebut perspektif rentabilitas atau earning perspective. Yang kedua, untuk jangka panjang, untuk mengelola dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis ekuitas atau economic value equity atau EVE bank. Pendekatan ini disebut perspektif nilai ekonomis ekuitas atau economic value of equity. Ditinjau dari struktur neraca bank, instrumen keuangan yang terekspos oleh risiko suku bunga antara lain terdiri atas: yang pertama, ada surat berharga pasar uang, ada SBI, surat perbendaharaan negara atau SPN, promise, wesel, commercial papers, MTN, floating rate notes, CLN, dan NCG. Yang kedua, ada surat berharga pasar modal, ada reksadana, obligasi, dan efek beragun aset. Untuk yang ketiga, kontrak derivatif dengan underlying suku bunga. Ada forward rate agreement atau FRA, interest rate swap, cross currency swap, interest rate future, dan opsi dengan underlying suku bunga. Terdapat 3 strategi yang dilakukan oleh bank, yaitu yang pertama ada strategi asset management, mencakup proses pengendalian komposisi aset bank untuk menyediakan likuiditas yang cukup dan pencapaian laba yang optimal. Yang kedua, ada strategi liability management, mencakup pengendalian struktur kewajiban atau sumber dan bauran pendanaan bank agar dapat menyediakan likuiditas dan mendapatkan pendanaan dengan biaya seefisien mungkin. Yang terakhir yaitu yang ketiga, strategi funding management,
mencakup pengelolaan volume, bauran, pendapatan, maupun biaya baik dari sisi aset maupun kewajiban untuk memastikan kecukupan likuiditas maupun memaksimalkan pencapaian laba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.